Halo, ketemu lagi dengan matematika. Matematika is my friend, then become my best friend. Ayo kita belajar sama-sama dengan Miss Santi di sini. Nah, saat ini kita akan belajar bangun ruang yang bernama kubus. Seperti kalian lihat dalam hidup sehari-hari, sering melihat kubus ya, dan juga mainan waktu kecil atau sampai sekarang yang asik yaitu Rubik ya. Nah, saat ini kita akan belajar tentang unsur-unsur yang ada pada kubus. Pertama yaitu rusuk, garis-garis yang membatasi bidang. Kita hitung ya, ada berapa rusuk pada kubus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kemudian sisi atau bidang yaitu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan titik sudutnya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi kesimpulan unsur-unsur kubus yaitu memiliki 12 rusuk, kemudian 6 sisi dan 8 titik sudut. Saat ini kita akan belajar tentang unsur-unsur pada bangun ruang balok. Pertama adalah rusuk. Ada berapa jumlah rusuk pada balok? Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi jumlah rusuk pada balok adalah 12. Kemudian untuk sisi atau bidangnya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi untuk jumlah sisi yaitu 6. Dan titik sudut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi kesimpulan unsur-unsur pada balok memiliki 12 rusuk, 6 sisi, dan 8 titik sudut. Terima kasih. Baik, kita sekarang sama-sama belajar tentang rumus pada unsur dan balok. Di sini dibagi dua supaya mudah membandingkannya. Pertama, menuliskan rumus jumlah panjang rusuk. Jumlah panjang rusuk artinya semua rusuk-rusuk yang ada ditambahkan. Kita singkat aja menjadi JPR, jumlah panjang rusuk. Kita perhatikan sekarang kubus. Karena kubus memiliki sisi yang sama panjang, ada 12 seperti yang kalian sudah tahu, berarti JPR-nya adalah 12 kali sisi. Kemudian untuk balok panjangnya ada berapa? Kita hitung 1, 2, 3, 4, berarti 4P. Kemudian lebarnya ada 1, 2, 3, 4, makanya ditambah 4 lebar. Kemudian tingginya ada 1, 2, 3, 4 juga, berarti 4T. Bisa juga ditulis seperti ini, 4 kali P tambah L tambah T. Ya, sekarang kita akan ke rumus kedua yaitu diagonal bidang atau kita singkat DB. Diagonal bidang maksudnya adalah garis yang menghubungkan titik sudut dan titik sudut bidang seperti ini. Kita beri nama saja ya untuk bangun kubusnya. Biasanya penamaannya urut seperti ini, A, B, C, D, kemudian baru ke atas E, F, G, H. Berarti diagonal EB ya
itu karena merupakan bangun Pythagoras siku-siku seperti ini, berarti EB adalah Pythagorasnya, berarti rumusnya DB adalah akar S kuadrat ditambah S kuadrat, sehingga menjadi 2S kuadrat. S kuadrat diakarin menjadi S akar 2. Kemudian untuk diagonal bidang balok. Diagonal bidang balok tergantung posisinya, diagonalnya ada di mana. Kita kasih nama dulu ya, A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, ya. Kalau misalnya diagonalnya ditanyakan di sini ya, diagonal BG, berarti diagonal BG itu karena menghubungkan sisi L dan T di sini, berarti rumusnya menjadi akar L kuadrat ditambah akar L kuadrat ditambah T kuadrat ya. Kalau misalnya tidak di sini, misalnya ada di sini yang ditanyakan, berarti ini adalah diagonal bidang AF, menghubungkan garis panjang di sini ya, garis AB dan BF, berarti panjang kuadrat ditambah tinggi kuadrat ya, jadi tergantung posisinya. Kemudian jika diagonal bidangnya menghubungkan titik D dan B seperti ini, maka DB BD sama dengan akar, kita lihat menghubungkan garis panjang dan ini lebar, jadi P kuadrat ditambah L kuadrat. Jadi kita harus melihat baik-baik angka yang mana kalau di soal yang menghubungkan garis diagonal bidang itu ya, panjangnya dan lebarnya atau panjangnya dan tingginya harus hati-hati. Dan terakhir kita belajar diagonal ruang. Diagonal ruang adalah garis yang menghubungkan dua titik sudut yang berhadapan. Ini contohnya ya, diagonal ruang HB. Jadi titik sudut dihubungkan dengan titik sudut di hadapannya seperti ini ya. Nah, untuk mencarinya ini kita bisa hubungkan garis diagonal bidangnya ya, seperti kalian ketahui untuk menentukan diagonal bidang DB itu menghubungkan dua sisi seperti ini. Rumusnya S kuadrat tambah S kuadrat untuk mencari diagonal bidang DB. Nah, karena diagonal ruang HB itu melibatkan garis DB dan garis HD atau S yang satu lagi, berarti rumusnya DR sama dengan akar S kuadrat tambah S kuadrat tambah S kuadrat, atau ditulis lagi karena ada 3 S kuadrat, kita tulis 3 S kuadrat. Kemudian S kuadratnya kita akarkan keluar, S-nya di sini tinggal jadi S akar 3. Nah, jadi mengingatnya mudah aja sih. Kalau diagonal bidang karena melibatkan dua sisi berarti S akar 2. Kemudian diagonal ruang melibatkan 3 sisi berarti S akar 3. Kemudian untuk diagonal ruang balok itu seperti apa? Kita lihat di sini, misalnya diagonal ruang HB ya. Demikian juga ya, melibatkan diagonal bidang DB dan juga garis di sini ya. Garis di sini. Ini siku-siku di sini. Pythagorasnya di sini ya, HB. Berarti rumusnya karena melibatkan
DB itu melibatkan panjang dan lebar, dan HD itu adalah tinggi. Berarti rumusnya P kuadrat tambah L kuadrat tambah T kuadrat.